Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Indah Febrianur, NIM 220044134 dari Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Eh, Sebelumnya izin mempresentasikan hasil laporan evaluasi saya yang berjudul Evaluasi Desain Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar kelas 1 di SDN 26 Air Tawar menggunakan model Medvezel dan Michel. Baik, mungkin langsung ke instrumen evaluasinya saja. Untuk instrumen evaluasinya, saya di sini menggunakan metode kuesioner dan analisis dokumen. Sebelumnya saya menggunakan metode observasi, tetapi sepertinya observasi itu tidak memungkinkan untuk bisa dilaksanakan karena eh, apa peserta didik sudah mulai mm, melaksanakan ujian, jadi eh, metode observasi itu sendiri tidak ditiadakan. Lalu ya, instrumennya yaitu kuesioner dan analisis dokumen. Untuk kuesioner ini digunakan untuk mencatat berbagai aspek dari proses pembelajaran, termasuk penggunaan materi pembelajaran, interaksi antara guru dan siswa, penerapan strategi pembelajaran, dan penggunaan model Medvezel dan Michel. Lalu untuk analisis dokumen sendiri, yaitu menganalisis dokumen seperti modul atau rencana RPP. Eh, Lalu untuk hasil evaluasinya sendiri, yang pertama itu terkait keterbukaan, yaitu di mana pertanyaannya seberapa jelas tujuan pembelajaran matematika di kelas 1 SDN 26 Air Tawar. Untuk rata-ratanya sendiri 4,4 dari 5. Yang pertama itu analisis kuantitatif. Nilai rata-rata 4,4 dari 5 menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran sangat jelas bagi mayoritas guru. Skor ini berada di atas rata-rata, menunjukkan pemahaman yang baik mengenai tujuan pembelajaran. Untuk analisis kualitatifnya, guru kemungkinan besar merasa bahwa tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam RPP sudah spesifik, terukur, dan mudah dipahami. Hal ini penting untuk memberikan arah yang jelas dalam proses pengajaran. Untuk rekomendasinya sendiri yaitu terus memperjelas tujuan pembelajaran dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan spesifik, serta memastikan tujuan tersebut disosialisasikan dengan baik kepada seluruh guru. Lalu hasil evaluasi yang kedua yaitu relevansi. Eh, seberapa relevan eh, seberapa relevan materi pembelajaran matematika dengan kebutuhan siswa kelas 1. Untuk rata-ratanya sendiri 4,3. Analisis kuantitatifnya sendiri yaitu skor 4,3 menunjukkan bahwa materi pembelajaran sangat relevan dengan kebutuhan siswa. Ini berarti materi yang diajarkan sesuai dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan perkembangan siswa pada kelas 1. Untuk analisis kualitatif, relevansi materi memastikan bahwa siswa dapat menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka yang meningkatkan minat dan motivasi belajar. Untuk rekomendasinya sendiri, yaitu terus menyelaraskan materi pembelajaran dengan perkembangan kurikulum dan kebutuhan siswa, lalu melakukan penilaian berkala terhadap relevansi materi melalui feedback dari siswa dan guru. Untuk hasil evaluasi yang ketiga, yaitu mengenai konten, yaitu pertanyaannya seberapa sesuai konten pembelajaran dengan kurikulum yang berlaku. Untuk rata-rata penjawab kuesioner yaitu 4,3. Analisis kuantitatif dengan skor 4,3 menunjukkan kesesuaian yang sangat tinggi antara konten pembelajaran dan kurikulum yang berlaku.
Analisis kualitatif kepatuhan terhadap kurikulum memastikan bahwa materi yang diajarkan memenuhi standar pendidikan nasional dan meliputi semua kompetensi dasar yang diperlukan. Lalu untuk rekomendasinya sendiri yaitu terus memperbarui RPP sesuai dengan perubahan kurikulum nasional dan melakukan pelatihan kepada guru mengenai implementasi kurikulum yang baru. Lalu hasil evaluasi yang keempat yaitu mengenai metode pembelajaran, eee, seberapa variatif metode pembelajaran yang digunakan. Untuk nilai kuesionernya sendiri yaitu rata-rata 4,2. Analisis kuantitatif dengan skor 4,2 menunjukkan bahwa, metode pembelajaran cukup variatif, namun, meskipun masih cukup variatif meskipun masih ada ruang untuk peningkatan. Untuk analisis kualitatifnya, variasi metode pembelajaran membantu menjaga minat siswa dan mengakomodasi berbagai gaya belajar. Penggunaan metode yang bervariasi seperti diskusi, demonstrasi, dan permainan edukatif dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Lalu untuk rekomendasinya yaitu mengadakan lokakarya atau pelatihan bagi guru untuk mengenalkan metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif serta mendorong penerapan teknologi dalam pengajaran. Untuk hasil yang kelima yaitu penggunaan sumber belajar, yaitu seberapa baik penggunaan sumber belajar dalam pembelajaran matematika. Untuk skornya sendiri, rata-ratanya 4,2. Eee, untuk analisis kuantitatif dengan skor 4,2 menunjukkan penggunaan sumber belajar yang baik dalam proses pembelajaran. Untuk analisis kualitatifnya, sumber belajar yang beragam seperti buku teks, media visual, dan alat peraga dapat meningkatkan pemahaman siswa. Lalu untuk, saran atau rekomendasinya ini sendiri yaitu memperluas koleksi sumber belajar dengan menambahkan bahan-bahan digital dan multimedia seperti video dan gambar. Lalu, yang keenam itu keterlibatan siswa. Seberapa aktif siswa dalam pembelajaran matematika. Untuk rata-ratanya sendiri 4,3, eee, analisis kuantitatif dengan skor 4,3 menunjukkan keterlibatan siswa yang cukup aktif dalam pembelajaran. Lalu analisis kualitatifnya yaitu keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran, menunjukkan bahwa mereka tertarik dan termotivasi untuk belajar. Strategi pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung, seperti proyek kelompok atau pembelajaran berbasis masalah, dapat meningkatkan partisipasi mereka. Lalu untuk rekomendasinya sendiri, yaitu meningkatkan teknik pembelajaran yang interaktif dan partisipatif untuk menjaga dan meningkatkan keterlibatan siswa. Lalu hasil yang ketujuh yaitu pembagian waktu. Seberapa tepat pembagian waktu dalam setiap kegiatan pembelajaran matematika. Rata-ratanya sendiri, di 4,5. Analisis kuantitatif dengan skor 4,5 menunjukkan pembagian waktu yang sangat tepat dan efisien dalam setiap kegiatan pembelajaran. Analisis kualitatifnya yaitu pembagian waktu yang baik memastikan bahwa semua kegiatan pembelajaran dapat diselesaikan dengan efektif tanpa tergesa-gesa. Ini juga mencakup waktu untuk penjelasan materi, diskusi, latihan, dan evaluasi. Lalu untuk saran dan rekomendasinya sendiri, yaitu melanjutkan praktik pembagian waktu yang sudah berjalan dengan baik dan melakukan penyesuaian jika diperlukan berdasarkan evaluasi berkala. Lalu yang selanjutnya, evaluasi pembelajaran, yaitu seberapa efektif evaluasi pembelajaran yang dilakukan terhadap kemajuan siswa. Untuk rata-ratanya sendiri, terdapat di 4,3 dari 5. Analisis kuantitatif dengan skor 4,3 menunjukkan bahwa evaluasi pembelajaran yang dilakukan sangat efektif. Lalu analisis kualitatifnya yaitu evaluasi yang efektif membantu guru mengukur kemajuan siswa dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Berbagai bentuk evaluasi seperti tes tertulis, observasi, dan tugas proyek dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemajuan siswa. Untuk rekomendasinya sendiri, yaitu terus mengembangkan metode evaluasi yang komprehensif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Lalu hasil evaluasi yang terakhir yaitu keterbacaan, di mana pertanyaannya itu seberapa mudah dipahami instruksi dan materi pembelajaran matematika oleh siswa kelas 1.
Untuk, rata-rata respondennya yaitu 4,3 dari 5. Analisis kuantitatif dengan skor 4,3 menunjukkan bahwa instruksi dan materi pembelajaran sangat mudah dipahami oleh siswa. Lalu analisis kualitatifnya, keterbacaan yang baik memastikan bahwa siswa dapat mengikuti dan memahami instruksi tanpa kesulitan. Penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas serta visual yang mendukung dapat meningkatkan pemahaman siswa. Lalu untuk rekomendasinya, terus menyederhanakan bahasa yang digunakan dalam materi pembelajaran dan memperbanyak penggunaan ilustrasi dan contoh konkret yang relevan bagi siswa kelas 1 SD. Baik, mmm, mungkin, cukup sekian presentasi dari saya mengenai, hasil evaluasi yang telah saya buat dan yang telah, saya analisis. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.